kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu bahwa ada dua hal yang membuat kita cerdas, yaitu apa? Kita tahu income dan spending, pendapatan dan pengeluaran. Sesederhana itu, yes. Tapi banyak orang tidak sadar ini. Bahwa yang namanya income atau pendapatan ada 3. Banyak orang cuma tahu satu, kerja dapat duit, kerja dapat duit. Padahal enggak, itu satu yang namanya active income, kerja baru dapat duit. Yang kedua adalah pendapatan yang namanya passive income, tidur pun dapat duit. Passive income itu ada 3 macam. Satu paper asset, saham yang menghasilkan dividen, bond yang menghasilkan istilahnya bagi hasilnya, deposito yang menghasilkan bunganya, hak royalti buku Anda, hak royalti lagu, hak royalti film Anda, hak royalti teknik Anda yang sehingga Anda dapat passive income berdasarkan paper asset. Aset Anda kertas. Kemudian yang kedua, properti yang Anda sewakan atau properti yang Anda bagi hasilkan. Itu adalah passive income bentuk yang kedua. Properti yang menghasilkan Anda sewa-sewaan dan Anda dibagi hasil. Kalau sawah dibagi hasil, itu Anda dapat passive income. Kemudian yang ketiga, dari passive income ini jenis yang ketiga adalah bisnis yang jalan tanpa Anda. Hari ini saya laundry dari 126, dari 120, dari 103. Saya nggak ngerti, tahu-tahu nambah banyak, duitnya yang nambah banyak. Itu namanya passive income karena ada bisnis yang jalan tanpa kita. Itu income yang kedua. Ada 3 macam tadi. Kemudian income yang ketiga, itu adalah satu yang namanya portfolio income. Apa itu portfolio income? Yaitu kenaikan dari harta kita. Misalnya saya beli rumah ini, dulu 2,4 M gitu ya. Jadi 10 tahun yang lalu 2,4 M. Hari ini kalau saya jual, belum ada 2005, wah ya sudah 16 tahun ya. Hari ini saya jual itu 25 M, laku cepat. Kanan kiri sih jual 35, ada yang 40, ada jual 25 langsung di 4 orang. Nah, ternyata saya tidurin 16 tahun, itu harganya malah naik. Enak ya, ditidurin aja naik. Tapi sayangnya, naik berapa? 22 miliar, 22,6 miliar kalau jual cepat. Kalau jual 30 miliar untungnya lebih tinggi lagi. Tapi sayangnya orang hanya punya properti satu saja. Padahal properti itu adalah portfolio income. Kenaikan capital gain terhadap dari harta Anda. Ini income ada 3. Anda harus punya 3-tiganya. Active income-nya dapat, passive income dapat, capital gain-nya juga dapat. Sayang kalau properti hanya cuma satu. Berikutnya yang namanya pengeluaran itu ada 4. Satu adalah pengeluaran yang namanya produktif. 2 pengeluaran yang namanya konsumtif. 3 pengeluaran yang tampak produktif ternyata konsumtif. Yang keempat, tampak konsumtif ternyata produktif. Pengeluaran ada 4. Saya jelaskan satu persatu. Pengeluaran yang produktif itu apa sih? Semua pengeluaran yang membuat aktif income Anda naik, pasif income Anda naik, portfolio income Anda naik, atau capital gain Anda naik. Pokoknya naik ini harta Anda berarti pengeluaran Anda sebetulnya pengeluaran yang produktif. Kemudian yang kedua, pengeluaran yang konsumtif. Pengeluaran konsumtif apa? Karyawan? Ya kalau karyawan tidak menghasilkan lebih dari yang dia diterima, ya dia bayar, ya itu namanya. Mesin? Nah mesinnya kalau ini mesin belum tentu produktif. Kalau mesinnya doang mangkrak, ya nggak bisa. Jadi segala pengeluaran konsumtif, itu segala pengeluaran yang membuat Anda nambah pengeluaran atau nilainya berkurang. Beli mobil harganya turun. Pengeluaran yang namanya konsumtif itu ada 3 macam. Satu langsung habis, beli makan, beli minum, lupa, tapi itu perlu. Yes, tapi antara pingin dan perlu nanti beda. Perlu makan secukupnya. Kalau perlu makan di restoran yang mewah, ya itu namanya ya konsumtif kan begitu ya. Kalau makan sehari-hari di rumah ya masih oke. Kemudian berikutnya pengeluaran langsung habis. Yang kedua apa? Namanya passive spending. Tidur pun Anda harus wajib keluar. Contohnya cicilan handphone Anda, cicilan rumah, cicilan mobil, terus kemudian Netflix Anda, terus kemudian langganan Spotify Anda, apapun langganan-langganan, ya itu yang namanya passive spending. Tidur pun pakai nggak pakai tetap keluar, cicilannya tetap jalan, keluar jalan. Pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran yang paling bahaya, yaitu apa? Invisible spending. Spending yang Anda nggak ngerti, tahu-tahu miskin. Apa itu? Nomor 1 adalah inflasi. Yang kedua adalah apa? Invisible spending. Bukan pajak. Pajak kan kalau Anda punya penghasilan dapat, enggak. Dari penurunan harga Anda, daya belinya, inflasi. Jadi inflasi nomor 1. Yang kedua ya tadi barang yang Anda beli, misalnya beli handphone, sekian tahun harganya turun, beli sepeda motor turun, beli mobil turun. Nah, boleh nggak? Nanti dulu. Itu pengeluaran yang kedua. Yang ketiga, pengeluaran yang tampaknya produktif ternyata konsumtif. Apa itu? Misalnya Anda beli barang yang Anda kepingin, bukan perlu. Ada orang beli sepeda motor,
Saya tanya, dia bilang telepon, Pak Tung enak aja, Pak Tung kan duitnya banyak, duit saya sedikit, gaji cuma 3,5 juta. Saya punya cicilan sepeda motor 1,5 juta. Saya hidup 2 juta, anak saya 2, istri saya tidak kerja. Ya tidak cukup, tidak bisa menyisihkan, terima tidak bisa. Saya tanya, Anda nyicil apa 1,5 juta? Honda CBR, Komentar. DP-nya berapa? 9 juta. Nyicilnya berapa lama? 32 bulan. Saya hitung 60 juta. Total duit 60 juta sekian. Saya tanya, kalau kamu beli CBR bekas, tidak bisa Pak Tung, bekas tidak bisa. Nah, kalau bekas harganya berapa 3 tahun? 12 juta. Dia rugi 48 juta dalam waktu 3 tahun. Dengan alasan perlu, padahal enggak. Dia tidak perlu, dia cuma kepingin. Kalau perlu beli aja sepeda motor yang murah-murah. Nah ini Honda Legend 2 juta, lalu rusak ya diperbaiki kan enggak. Harus keluar duit banyak. Orang alasan terus. Tampaknya produktif jebul konsumtif. Yang keempat pengeluarannya, tampaknya konsumtif ternyata produktif. Ada 3 macam. Satu, pengeluaran untuk apa? Untuk amal. Kita tidak bisa outgive God. Kita tidak bisa memberikan lebih dari Tuhan yang memberikan kepada kita. Jadi kalau kita napasnya diambil aja, ayo. Ya separuh aja sedikit. Tangan Anda dijual, ya tidak mau Anda. Jantung Anda, ya tidak mau. Sebenarnya Tuhan memberikan kita hidup sudah triliun-triliunan nilai badan kita. Kita tidak bisa memberikan lebih daripada Tuhan yang memberikan pada kita. The more we give, the more we get. Yang kedua, bergaulah dengan orang. Jadi untuk bergaul. Jadi ternyata kita kelihatannya spending, bergaul dengan orang-orang yang sukses kaya raya. Kayak saya ikut Rolls Royce Club, ikut begini, ikut apa. Satu proyek bersama aja sudah hasilnya luar biasa. Yang ketiga, ini harus saya selesaikan dalam waktu 6 menit, jadi minumnya nanti dulu gitu ya, lagi kesel-kesel. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk belajar. Anda leher ke atas, $1 masuk sini, kembali jutaan kali ke kantong Anda. Jadi ilmu ini sangat penting, ilmu yang dipraktekkan tentu saja. Tapi jarang sekali orang mau investasi leher ke atas. Kalau Anda tahu, beda sekali bumi dan langit, hasilnya beda-beda. Nah, kelemahannya orang, menurut hukum fisika, gaya itu sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup Anda banyak tekanan, berarti Anda kebanyakan gaya. Bagaimana gaya tanpa tekanan? Anda punya passive income segede gajah, baru Anda gaya segede kerbau. Itu nama passive income Anda sudah membiayai gaya hidup Anda. Anda hidupnya tekanannya sedikit atau tanpa tekanan. Saya tidak akan pernah beli Rolls Royce, saya tidak akan pernah beli bangun rumah mahal, tidak pernah keliling dunia. Kalau belum, passive income saya cukup untuk membayar. Selesai. Jadi itu gaya tanpa tekanan. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desember ingin mengucapkan salam dahsyat.